Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswaku semuanya ya, hari ini kita akan membahas materi pada pertemuan ke-13, yaitu tentang memori. Ya, oke, langsung aja saya akan share screen sebentar. Oke, hari ini kita akan ngebahas tentang memori, yaitu pertemuan ke-13 ya. Kita lihat dulu pengertian dari memori itu sendiri. Yang pertama ada dari Chaplin. Oke, sebentar. Nah, Chaplin mengungkapkan bahwa memori itu merupakan fungsi yang terlibat dalam proses mengenang masa lalu, ya, keseluruhan pengalaman masa lalu yang diingat kembali dan pengalaman khas yang paling diingat. Sementara menurut Bruno, memori ialah proses mental yang meliputi pengkodean, penyimpanan, dan pemanggilan kembali informasi dan pengetahuan yang semuanya itu terpusat di dalam otak kita. Kemudian ada Woodward and Marquis menyatakan bahwa memori itu merupakan kemampuan yang berkaitan dengan kemampuan untuk menerima atau memasukkan learning gitu ya, menyimpan, retention, dan menimbulkan kembali atau remembering hal-hal yang telah lampau. Nah, berikut adalah jenis-jenis dari memori. Yang pertama itu ada yang namanya memori sensoris. Jadi memori sensoris ini berkaitan juga dengan penyimpanan informasi yang diperoleh dari penerimaan si panca indera. Nah, memori sensoris ini merupakan proses penyimpanan informasi melalui saraf sensoris dalam jangka waktu yang sangat pendek. Nah, ini ada encoding dalam memori sensoris. Jadi pada saat mata gitu ya melihat sesuatu atau gambaran objek melalui sistem indera akan disampaikan ke bagian penyimpanan otak melalui impuls-impuls saraf. Sementara storage dalam memori sensoris gitu ya memiliki kapasitas memori yang sangat besar gitu, namun penyimpanan tidak berlangsung lama atau cepat hilang. Yang kedua ada memori jangka pendek atau kita kenal dengan short term memory. Ya, jadi memori jangka pendek ini merupakan proses penyimpanan memori secara sementara, yang artinya memori ini tersimpan dalam jangka waktu yang tidak begitu lama, gitu ya. Nah, encoding dalam memori jangka pendek ini ya didapatkan akan diterima di otak dengan sebutan kontrol proses. Jadi informasi akan diproses dan kemudian disimpan. Nah, kontrol proses merupakan proses yang mengatur masukan informasi serta laju kecepatan dalam menangkap informasi. Kemudian storage dalam memori jangka pendek ini artinya adalah kapasitas memori dalam jangka pendek terbatas sehingga memiliki kemungkinan untuk hilang. Sementara retrieval dalam memori jangka pendek merupakan proses mengingat dalam memori jangka pendek tidak terlalu lama karena kapasitas memori yang terbatas. Nah, untuk mengingat memori jangka pendek bisa dilakukan dengan parallel search atau serial search. Yang ketiga jenis memori itu adalah memori jangka panjang atau long term memory. Nah, memori jangka panjang merupakan proses penyimpanan yang bisa diingat cukup lama dan relatif bersifat permanen. Encoding dalam memori jangka panjang ini prosesnya yang terjadi hampir sama dengan memori jangka panjang, namun setelah itu dilakukan proses semantik atau coding. Data akan dianalisis lebih lagi gitu ya. Kemudian ada storage dalam memori jangka panjang. Di sini proses encoding dilakukan dengan menyaring inti dari informasi yang didapat. Maka penyimpanan informasi bisa berlangsung jauh lebih lama gitu ya. Kemudian ada retrieval dalam memori jangka panjang. Nah, di sini memori jangka panjang sangat terorganisir sehingga proses pengambilan memori juga bisa cepat dan juga tepat. Berikutnya ada yang namanya fungsi memori. Yang pertama ada encoding atau memasukkan informasi. Jadi encoding ini merupakan proses penyerapan persepsi dari informasi yang didapat, kemudian diubah menjadi memori organisme. Proses ini cukup lama nih, agar mampu tersimpan dengan baik dan tidak mudah hilang. Nah, proses encoding ini bisa terjadi secara tidak sengaja maupun sengaja. Misal,
Apabila informasi atau suatu hal tertentu diterima oleh panca indera dan dimasukkan ke dalam ingatan secara nggak sengaja, ya, eh, eh, ke dalam ingatan secara sengaja atau tidak disengaja. Nah, sengaja yaitu apabila individu memiliki niat untuk menyimpan informasi tersebut sehingga individu menaruh fokus perhatiannya dalam menyerap informasi. Kemudian proses coding ini butuh beberapa waktu dan masing-masing orang itu berbeda tentunya, gitu ya. Orang dengan tingkat kecerdasan tinggi akan dapat menyerap dengan cepat. Sebaliknya, orang dengan tingkat kecerdasan yang di bawah, gitu ya, membutuhkan waktu yang lebih lama. Yang kedua, fungsi memori adalah storage atau menyimpan. Jadi fungsi berikutnya ini adalah penyimpanan nih. Jadi setelah proses encoding tadi, data atau informasi yang didapat akan disimpan dengan membentuk jejak-jejak yang bisa ditimbulkan kembali. Nah, jejak memori tersebut disebut juga dengan traces memory. Nah, memory traces ini bisa mudah menghilang apabila tidak sering digunakan. Makanya kita sering lupa gitu, karena ya nggak sering dipakai, digunakan. Apabila memori traces ini hilang, maka memori akan cukup sulit untuk dikembalikan atau kelupaan. Gitu ya. Nah, jejak memori ini membantu menuntun keinginan manusia untuk memperoleh bentuk ingatan tertentu. Berikutnya adalah retrieval atau mengeluarkan kembali. Jadi fungsi ketiga ini menimbulkan kembali ingatan yang sudah lama tersimpan di dalam otak kita. Nah, proses ini berkaitan dengan proses mencari informasi di dalam otak gitu ya, menemukannya dan menggunakan kembali memori tersebut. Mekanisme ini sangat membantu dalam kegiatan sehari-hari di mana ingatan yang tersimpan berkaitan erat dengan masa depan. Nah, segala bentuk aktivitas berhubungan dengan mengingat dan mengeluarkan kembali ingatan. Nah, ini adalah fungsi dari si retrieval. Nah, cara yang digunakan untuk mengembalikan ingatan yang tersimpan itu pertama ada proses recall gitu ya, yaitu proses mengingat kembali informasi dari masa lalu tanpa petunjuk yang ada pada organisme. Misal mengingat nama orang yang saat itu tidak berada di depannya. Kemudian ada recognize, yaitu proses mengenali informasi yang pernah disimpan melalui petunjuk seperti jejak pada ingatan organisme. Nah, proses ini bisa berlangsung dengan cepat atau berjalan beberapa saat. Kemudian ada redintegrative, yaitu proses mengingat tentang suatu kompleks cerita yang panjang. Nah, proses ini nih memberikan respon pada manusia. Dia dapat menceritakan suatu kejadian dengan runtut ya, misalnya menceritakan isi buku yang telah dibaca sama si individu. Nah, ini nih adalah proses dari memori kita nih, ya kan? Ada environmental stimuli, ada stimulus dari lingkungan gitu ya, kemudian masuk ke sensori memori. Nah, di sini bisa saja informasi yang kita peroleh nih hilang gitu. Nah, kemudian kita menyeleksi perhatian kita, berikutnya barulah masuk yang namanya short term memory atau memori jangka pendek kita nih. Nah, informasi itu akan hilang kalau kita tidak encode si memori itu gitu ya. Nah, dari STM tadi ada kita menyimpan lagi memori tersebut sehingga masuk ke tahap long term memory ya, atau memori jangka panjang. Nah, kalau misalnya kita mau memanggil lagi tadi ya retrieval, memunculkan kembali si long term memory, maka nanti akan kembali lagi ke short term memory. Gitu, kita akan mengingat, oh dulu waktu kecil saya tuh seperti ini misalnya. Itu kan kita retrieval atau memunculkan kembali si memori kita di masa lalu, di jangka waktu yang cukup lama gitu. Nah, informasi ini akan hilang gitu ya kalau misalnya pemanggilan itu mengalami kesalahan atau misalnya kita lupa dan sebagainya. Nah, itu adalah model memori ya, prosesnya gitu. Berikutnya kita akan membahas tentang memori jangka panjang. Ya, jadi memori jangka panjang ini atau long term memory memiliki 3 jenis, yaitu pertama ada ingatan prosedural atau procedural memory. Ingatan akan tindakan, keterampilan, dan operasi yang telah dipelajari. Misalnya individu mengetahui cara untuk bersepeda, walaupun ia telah lama nggak bersepeda, tapi dia tetap bisa gitu ya bersepeda.
Kemudian ada ingatan semantik atau semantic memory. Jadi ingatan yang berisi pengetahuan umum mengenai makna suatu hal. Misal ya, individu mengetahui makna kata terbang, makna kata makan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya ingatan episodik atau episodic memory. Jadi ingatan ini merupakan ingatan akan kejadian maupun pengalaman yang spesifik. Mengetahui kapan dan di mana kejadian maupun pengalaman tersebut terjadi. Ya, misalnya individu tahu kapan dan di mana ia melangsungkan pernikahan walaupun kejadian tersebut telah berlalu sekitar 20 sampai 30 tahun gitu ya. Nah, ini adalah jenis dari memori jangka panjang. Nah, proses terbentuknya memori menurut Markowitz and Johnson nih. Yang pertama kita berpikir, bergerak, dan mengalami hidup. Ada yang namanya rangsangan indrawi. Kemudian semua pengalaman itu disimpan di dalam otak, ya, masukan-masukan itu diurutkan oleh struktur dan proses otak, nilai, arti, dan juga kegunaannya. Berbagai saraf diaktifkan ya ketika udah masuk nih ke dalam otak kita. Nah, saraf yang satu menyampaikan informasi ke saraf yang lain melalui reaksi elektrik dan juga kimiawi yang ada di dalam otak kita. Nah, hubungan itu diperkuat nih dengan pengulangan, pengistirahatan, dan emosi. Nah, ingatan yang kuat disitulah telah terbentuk, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ada munculnya ingatan. Ingatan, yang pertama ada ingatan kepada sesuatu. Di sini yang ingin direproduksikan kembali hanya sebagian ingatan itu. Nah, hal itu dilakukan juga pada waktu ujian, menggunakan metode esai, atau memberikan definisi. Gitu. Nah, disitulah muncul ingatan terhadap sesuatu. Kemudian ada rekoleksi, yaitu mengingat kembali sebuah peristiwa masa lampau secara lengkap gitu ya, seperti yang dilakukan oleh seorang tertuduh yang menjawab semua pertanyaan dari hakim atas semua perilakunya dalam kejahatan yang telah dilakukan. Nah, ini adalah contoh ya. Kemudian yang ketiga ada rekognisi, yaitu mengenal kembali sesuatu hal, benda, ataupun orang. Jadi penggunaan metode memilih, gitu ya, misalnya multiple choice, dan atau benar salah gitu. Ini adalah penggunaan rekognisi. Kemudian mempelajari kembali sesuatu. Nah, untuk memperlihatkan bahwa ada sisa ingatan yang tinggal biarpun telah lama itu dipelajari. Misal ya, ketika ada seorang anak yang menghafal ayat Al-Quran, setelah beberapa bulan kemudian lupa gitu ya, di bulan berikutnya anak tersebut menghafal kembali ayat yang tadi dia lupa sehingga anak ini bisa mengingat lagi hafalannya gitu. Kemudian yang kelima ada menggali kesadaran tentang ingatan. Misal jumlah benda yang dapat dilihat sekilas untuk diingat dari sekumpulan angka berapa buah yang masih dapat diingat sesudah diperlihatkan satu kali saja. Nah, umumnya nih orang masih dapat mengingat nomor telepon yang terdiri dari 5 angka. Tapi lebih dari 9 angka tidak dapat diingat kembali. Ya, jumlah inilah yang dikatakan sebagai rentang ingatan. Kita kan biasanya gitu ya, ngingat nomor handphone. Kadang juga nomor handphone sendiri kita suka nggak ngeh gitu. Biasanya ingat hanya 081293, habis itu berapa lagi ya. Nah, ini adalah rentang ingatan yang disebut dengan rentang ingatan. Berikutnya ada lupa. Nah, lupa ini kan bagian dari memori ya. Kita lihat, lupa itu menurut Gulo and Reiber adalah ketidakmampuan mengenal atau mengingat sesuatu yang pernah dialami atau dipelajari. Kemudian ada Muhyiddin Syah yang menyatakan bahwa lupa sebagai hilangnya kemampuan untuk menyebut kembali atau memproduksi kembali apa-apa yang sebelumnya telah kita pelajari secara sederhana. Solso juga mengungkapkan bahwa lupa merupakan kegagalan seseorang dalam menggali atau mengingat kembali informasi yang telah disimpan di gudang ingatan si individu. Nah, ini ada beberapa teori tentang lupa ya. Yang pertama ada interferensi. Jadi interferensi dijelaskan sebagai suatu keadaan di mana informasi atau ingatan hilang disebabkan adanya campur tangan, gangguan atau interferensi dari hal lain baik yang memiliki kemiripan satu sama lain ataupun yang tidak. Gitu ya. Nah, interferensi ini hanya menyebabkan kelupaan sementara di mana jika informasi yang dilupakan itu digali lagi, maka informasi tersebut akan kembali ke ingatan kita. Nah, kelupaan karena interferensi, misalnya pada kasus siswa di sekolah yang seringkali mengalami lupa karena banyaknya materi yang dipelajari. Jadi kalau misalnya ada kuis gitu ya, siswa tuh kadang lupa tadi apa ya yang dijelasin gitu. Nah, ini yang dikatakan tentang interferensi.
Interferensi terbagi dua. Ada interferensi retroaktif, ya, menunjukkan bahwa informasi yang sudah ada sebelumnya diganggu oleh informasi yang baru saja diperoleh. Contoh, misalnya rumus matematika gitu yang sudah diajarkan minggu lalu, jadi lupa karena ada rumus matematika yang baru aja dipelajari hari ini. Nah, dengan begitu, maka rumus matematika yang diajarkan sebelumnya itu jadi terlupakan, gitu ya. Kemudian ada interferensi proaktif. Ini menunjukkan bahwa informasi yang baru saja diperoleh itu diganggu oleh informasi yang sudah ada terlebih dahulu. Misal rumus matematika yang baru aja diajarin tadi terganggu oleh rumus matematika yang sudah diajarkan seminggu sebelumnya. Sehingga yang diingat adalah rumus matematika yang diajarkan minggu lalu, gitu ya. Sehingga yang sekarang tuh jadi buram gitu, jadi blur karena ingatnya adalah rumus matematika yang diajarkan minggu lalu. Kemudian teori yang kedua adalah kemunduran atau decay. Jadi kemunduran tersebut dalam psikologi dijelaskan dalam sebuah teori bahwa seseorang bisa melupakan sesuatu karena ingatan tersebut termakan oleh waktu dengan sendirinya. Ditambah informasi tersebut sudah tidak digunakan lagi. Nah, contoh dari teori kemunduran ini adalah hilangnya ingatan kita tentang kejadian apa aja yang kita alami ketika berusia 7 tahun. Atau hilangnya ingatan kita tentang apa aja yang terjadi pada hari pertama kita masuk ke sekolah menengah dan lain sebagainya. Itu contohnya, ya. Kemudian ada retrieval failure. Ya, teori ini beranggapan bahwa lupa atau kegagalan mengingat disebabkan karena kurang memadainya petunjuk. Ya, misal saat kita sulit mengingat wajah teman lama saat SMP karena petunjuknya kurang gitu. Kadang tuh inget nama lupa muka atau sebaliknya ya karena petunjuknya kurang gitu ya. Kemudian ada motivated forgetting. Menurut teori ini hal-hal yang tidak menyenangkan cenderung untuk dilupakan atau sebaliknya gitu ya. Kadang-kadang hal-hal yang tidak menyenangkan malah jadi teringat jelas gitu di pikiran kita atau di ingatan kita. Kemudian perbedaan lupa dan pikun apa? Ayo, apa perbedaannya? Kita lihat ya. Seorang pelupa itu akan bisa mengingat jika diminta mengulang lagi kronologi kejadian yang membuatnya lupa terhadap sesuatu. Sementara seseorang yang pikun gitu ya, itu sama sekali nggak dapat mengingat apa yang baru saja ia lakukan, apalagi menelusurinya gitu. Kemudian pikun menjadikan seseorang kesulitan untuk mengingat, bahkan tidak ingat sama sekali alamat rumah misalnya. Nah, itu lantaran kemampuan persepsi visual spasialnya mengalami kemunduran. Nah, pikun itu umumnya menyerang usia 55 tahun ke atas karena sel neuron di otak berkurang. Sedangkan pelupa umumnya terjadi pada setiap umur. Ya, nah dalam dunia medis, pikun seringkali dijadikan gejala penyakit demensia dan penyakit Alzheimer. Demensia dan penyakit Alzheimer ini mengacu pada penurunan fungsi otak seperti menurunnya daya ingat dan kecepatan berpikir serta berperilaku. Nah, tanda dan gejala pikun. Yang pertama tuh sering menanyakan hal yang sama itu berulang kali. Kemudian juga sering tersesat di tempat yang sudah lama dikenalinya. Gitu ya. Kemudian juga nggak bisa mengingat dan mengikuti aturan, bingung tentang waktu, orang dan tempat gitu ya. Kemudian lupa langkah-langkah untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti makan, minum, mandi, pakai sepatu, berpakaian dan sebagainya gitu ya. Kemudian tidak mempedulikan yang namanya keamanan, kebersihan dan juga asupan gizi mereka. Penyebab dari pikun ya, ada memburuknya hipokampus seiring bertambahnya usia. Nah, hipokampus adalah bagian otak yang berperan dalam kemampuan mengingat manusia. Menurunnya hormon dan protein yang berperan dalam melindungi dan memperbaiki sel-sel otak dan merangsang pertumbuhan saraf juga bisa menjadi penyebab dari pikun. Selanjutnya ya, orang lanjut usia seringkali mengalami penurunan aliran darah ke otak. Nah, kondisi ini nih yang menyebabkan daya ingat ini turun dan perubahan pada keterampilan kognitif juga menurun ya. Oke, itu adalah materi kita pertemuan ke-13 yang membahas tentang memori. Oke, terima kasih sudah hadir di kelas saya. Jangan lupa di kolom chat tulis nama kelas NIP kalian, kemudian tulis hadir dan sebagainya supaya menandakan bahwa kalian mengikuti kelas saya. Oke, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.